Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Nah, ketemu lagi ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang soal-soal tentang bunga tunggal. Nah, nanti adik-adik untuk setiap video, coba adik-adik pause dulu ya videonya. Nanti dikerjakan dulu baru dicocokkan dengan pembahasan. Oke, nanti di sini kita akan bahas 10 soal yang akan kita kerjakan nih. Nah, langsung saja ya ke soal yang pertama. Sasa menabung di bank sebesar 1 juta. Pihak bank memberikan bunga tunggal sebesar 0,6% per bulan. Besar bunga yang diperoleh Sasa selama 6 bulan adalah, nah di sini kita perhatikan ya yang diketahui apa aja. Nah, yang diketahui adalah M atau modal atau tabungan awal. Nah, di situ ini M-nya diketahui, terus suku bunga. Ini B% ya berarti ya. Nah, B persennya diketahui juga di sini per bulan. Yang ditanyakan juga bulan gitu ya. Berarti nanti kita tinggal kalikan. Nah, di sini kan yang ditanyakan bunga selama N bulan ya. Bunga selama N bulan. Berarti nanti ngitungnya gimana? Nah, berarti B% kali M. B% kalikan modalnya atau tabungan awal kalikan N. N-nya di sini adalah 6. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, ini suku bunganya itu per bulan ya, 0,6% per bulan. Yang ditanyakan juga per bulan, berarti kita nggak harus membagi dengan 12. Kita nggak usah bagi dengan 12 ya, langsung kita hitung aja di sini. B% berarti 0,6 per 100 kalikan tabungan awal. Nah, tabungan awal 1 juta. Nah, di sini kan kita dapatkan untuk perhitungan ini itu kita menghitung bunganya per bulan. Nah, di sini nabungnya kan 6 bulan. Berarti kalikan 6. Nah, adik-adik sebenarnya kalau untuk soal ABC-an seperti ini kan kita lihat ya. Jawabannya itu angkanya beda semua nih, nggak ada yang mirip. Ini 36, 30, 15, 6. Nah, di sini perkaliannya hanya 6, 0,6 kali 6. Jawabannya pasti nanti yang A gitu ya, kalau mau cepet kayak gitu. Oke, tapi kalau mau kita kalikan juga seperti ini ya. Ini 100 kita coret. Nah, 6 kali 0,6 kali 10.000 berarti nanti hasilnya 36.000. Jadi bunga yang diperoleh Sasa selama 6 bulan adalah 36.000. Paham ya adik-adik ya? Oke, sama nggak dengan yang barusan dikerjakan? Oke, sekarang pause dulu ngerjain soal yang nomor 2. Oke, ya kita cocokkan ya. Nah, Bu Ida menabung di bank sebesar 5.600.000. Pihak bank memberikan bunga tunggal sebesar 9% per tahun. Jumlah tabungan Bu Ida setelah 16 bulan adalah, nah di sini yang diketahui apa aja? Di sini ada M diketahui. Terus B% diketahui, tapi di sini per tahun ya. Terus yang ditanyakan itu tabungan selama 16 bulan. E-nya itu 16 dalam bentuk bulan. Ini tahun, ini bulan. Berarti nanti ngitungnya gini ya. B sama dengan, ini kan bunganya nih. Oke, di sini jumlah tabungan. Ini sebenarnya untuk bunga tunggal seperti pinjaman ya. Nanti total tabungan atau total pinjaman ini nanti sama saja. Itu pasti tabungan awal ditambah dengan bunga. Nanti kayak gitu, tabungan awal tambah dengan bunga. Berarti nanti kita hitung bunganya dulu ya. Bunganya berapa sih? Nah, berarti untuk ngitung bunga karena ini per bulan, selama N bulan, selama 16 bulan, berarti nanti kita bagi 12 dulu atau dikali 1/12. Jadi 1/12 kalikan dengan 9%. Nah, kalikan dengan suku bunganya ya. Ini kan per tahun. Ini berarti suku bunga 1 bulan ya. Kalau seperti ini artinya kayak gitu. Oke, jadi dikalikan dengan M atau tabungan awal 5.600.000. Nah, ini bunga yang diperoleh selama 1 bulan kalau kita ngitung sampai sini. Nah, ini 1/12 itu kan artinya 9% bagi 12 ya. Dia dapat bunga 1 bulan kalikan 5.600.000. Di sini nabungnya 16 bulan, berarti kalikan lagi dengan 16. Oke, yang bisa disederhanakan ya di sini ya. Nah, ini 100 nih. Nolnya hilang ya, jadi 2 yang dicoret. Nah, ini 9 sama 12. Oke, sini masing-masing kita bagi 3. 9 dapat 3, yang 12 dapat 4. Ini 16 sama 14 bisa nih, 16 sama 4.
Nah, bagi 4 ya, bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 4. Tinggal 3 kali 56. Nah, ini 56.000 kalikan 4. Coba dihitung berapa hasilnya. Nah, kalau kita hitung di sini adalah 672.000. Nah, ini kalau baca soal yang teliti ya, di sini ada jawaban 672.000. Tapi di sini itu kan bunganya itu. Itu kan bunganya. Nah, kalau jumlah tabungan atau total tabungan kita harus ngitungnya seperti ini. Modal tambah bunga. Berarti nanti 5.600.000 ditambah dengan bunganya. Bunganya 672.000. Nah, 672.000 kita jumlahkan. Nah, dapat berapa nih? 0, 0, 0, 2, 7, 12, 1. Berarti 6.272.000 rupiah. Nah, jawabannya yang mana? Yang C. Gitu, paham ya adik-adik ya? Lanjut ke nomor 3, silahkan di pause dulu. Oke, sudah ya. Nah, nomor 3 soalnya seperti ini. Arya menabung sebesar 4 juta rupiah di sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal 15% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Arya menjadi 4.500.000. Lama Arya menabung berapa? Nah, berapa lama dia menabung? Oke, yang diketahui di sini adalah M ya. Tabungan awal, modalnya. Nah, dia bunganya 15% per tahun. Ini berarti B persen ya. Ini B-nya. B persennya segitu. Terus di sini 4.500.000 berarti tabungan akhir, atau tadi kita tulis T ya. Tabungan akhir, modal tambah bunga itu segitu. Kalau modal tambah bunga itu hasilnya 4.500.000, berarti ini nambah berapa sih? Arya untung berapa sih? Nah, kan gitu. Sebenarnya bunga itu kan untung. Untungnya bank kalau kita minjam, untungnya kita kalau kita nabung. Jadi ini Arya untung nih karena dia nabung. Nah, untungnya berapa? Nah, di sini dari 4.500.000 ke 4 juta itu kan berarti diketahui bahwa bunganya itu adalah 500.000 ya. Bunganya di sini adalah 500.000. Oke. Nah, cara ngitung bunga tadi gimana? Nyari bunga itu kan gini. Bunga sama dengan ini karena per tahun ya, kita jadikan bulan aja. Berarti kalau jadikan bulan harus kali 1/12. Nah, kalikan dengan 15% atau 15 per 100 kali modalnya. Modalnya adalah 4 juta kalikan lamanya menabung. Arya nabung berapa? Dan itu yang kita cari. Oke, jadi di sini bunganya ya ruas kiri nih yang diketahui nih. Yang diketahui itu ruas kiri. Berarti kita ngitungnya kiri dulu, nanti ngitung yang kanan. Jadi kebalikannya yang atas ya. Berarti di sini 500.000 sama dengan, nah ini yang bisa disederhanakan nih. Ini ya, 15 sama 12 dibagi 3 dapat 5, 12 dibagi 3 dapat 4. Nah, oke, 4 sama 4 ini juga bisa disederhanakan. Dapatnya dapat 1 ya. Jadi tinggal 5 kali 1 juta. Oke, ini masih ada 100 nih, boleh lagi nih. Tinggal 10.000, 5 kali 10.000 berarti 50.000 N. 50.000 kali berapa sih supaya hasilnya 500.000? Kalikan 10. Nah, atau kita ngitungnya gini, 10 dapat dari mana sih? Dapat dari 500.000 dibagi 50.000. Nah, ini nolnya coret, tinggal 50 bagi 5 berarti 10. 10 apa? 10 tahun atau 10 bulan? Nah, ya tadi kan di awal kita udah bagi nih 1/12, berarti di sini artinya 10 bulan. Oke, coba kita cek ya jawabannya ya. Ada nggak nih 10 bulan? Oh, ada. Ternyata jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 4, di pause dulu. Ya, oke, kita bahas. Bank Intan menerapkan suku bunga 6% per tahun. Pak Rio merupakan nasabah bank tersebut. Setelah 1,5 tahun, tabungan Pak Rio di bank tersebut menjadi 5.200.000
Rp232.000. Tabungan awal Pak Rio sebesar, nah di sini ada ya, yang diketahui adalah tabungan akhir. Oke, kita yang diketahui apa aja sih di sini? 6% per tahun, berarti B persen ya. B persen di sini per tahun 6%. Oke. Terus nabungnya berapa nih? N-nya selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kita perlu jadiin jadi bulan nggak? Nah, kalau kita hitung di sini, ini kan 6% per tahun. Dia nabungnya udah dalam bentuk tahun. Berarti nggak usah ya, nggak usah dikali 1/12. Nah, nggak usah kalikan 1/12, langsung aja 6% kali 1,5 kali modalnya. Di sini yang diketahui juga T ya. T-nya tuh 5.232.000. Nah, kalau kita ngitung kan gini. Total tabungan itu kan modal awal tambah bunga. Kan gitu ya. Tabungan akhir itu modal tambah bunga. Nah, tabungan akhir di sini diketahui nih. Tabungan akhirnya adalah 5.232.000. Itu berarti dari modal atau tabungan awal ditambah bunga. Nah, ngitung bunga gimana sih? Tadi kita ngitung bunga. Bunga itu kan gini ya. Persen kalikan modalnya selama berapa bulan atau tahun gitu. Berarti di sini, oke, saya tulis aja rumusnya lah. Ini kan per tahun ya, berarti B persen kalikan modal. Ini selama 1 tahun. Nah, kalau selama 1,5 tahun ya berarti nanti kalikan dengan N. Oke, berarti di sini 5.232.000 itu sama dengan M ditambah B persen kali M, karena M-nya belum tahu nih, yang ditanyakan kan M-nya. Kalikan N, N-nya 1,5 tahun. 1,5 tahun itu kan 3/2 ya. 3/2. Kok itu nggak dikali 1/12? Nah, kenapa? Karena di sini persennya udah dalam bentuk tahun, nabungnya juga selama tahun gitu kan, 1,5 tahun. Berarti nggak usah dikali 1/12. Nah, tinggal kita hitung ya. Berarti 5.232.000 sama dengan, nah ini berapa nih? Kita bagi-bagi ya kalau yang bisa. 3/2 tahun. Ini nggak bisa ya berarti ya. Oke, berarti di sini M ditambah, nggak ada yang bisa dibagi nih. Ditambah berapa nih jadinya? 3M, 3MB. B-nya tadi 9% ya. Ini harusnya diganti dulu nih angkanya. Angkanya 6%. Oh iya maaf, 6%. 6/100. Oke, kita bagi ya. 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 3 berarti 9M/100. Wah, ini nggak muat nih. Ya, oke. Saya tulis di mana ya? Di sini ya, di atas ya. Di atasnya aja. Ya, sisa di sini. Lanjut ke sini. Berarti lanjutin dari ini, M tambah 9M/100. Oke, saya tulis di sini 5.232.000 sama dengan, nah ini kita samain penyebutnya biar bisa dijumlahin. M itu kan 100/100M gitu ya. 100 tambah 100M tambah 9M. Berarti jadinya 109M. Ini samain penyebutnya. 109M bagi 100. Nah, oke, ini kan kalau kita ngitung kan kayak gini ya. Yang atas sama atas kan dibagi. Nanti berarti kita ngitungnya 52, ini 5.232.000 dibagi 109 kali 100. Nah, kalau dihitung 5.232.000 balik nih, 232.000 kalau dibagi 109 itu nanti dapatnya 48. Nah, yang ada 48 yang mana ini nanti? Berarti yang B. Berarti M-nya adalah 4.800.000 atau tabungan awal dari Pak Rio adalah 4.800.000. Jadi gitu ya adik-adik ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Adi menabung uang sebesar 4.500.000 di bank. Setelah 8 bulan, jumlah tabungannya menjadi 4.800.000. Persentase suku bunga per tahun berapa? Nah, oke. Kita ngitungnya gini ya. Ini Adi nabungnya 4.500.000. Terus tabungan akhir jadi 4.800.000. Berarti bunganya berapa?
berarti bunganya 300 ya. Adi untung 300, itu berarti bunganya. Berarti kalau ditulis bunganya itu adalah 300.000. Nabungnya itu selama 8 bulan. Yang ditanyakan kan B persennya berapa kan gitu ya. B-nya berapa? Di sini M-nya juga diketahui ya. Ini yang ditanyakan, M-nya tuh modal awal atau tabungan awal 4.500.000 atau 4,5 juta. Oke, berarti tinggal kita masukkan aja di rumus. Untuk hitung bunga itu kan gini. Di sini selama bulan ya, berarti kayaknya nanti dalam bentuk bulan aja. 1/12. 1/12 kalikan bunganya. Biasanya kan bunga persen gitu, B persen. Nah, tapi di sini yang ditanyakan nih, berarti B per 100 kalikan modal awal. Modal awal 4.500.000. Ini kan kalau nabung 1 bulan ya. Ini nabungnya 1 bulan segini tuh. Nah, nabungnya Adi kan selama 8 bulan, berarti nanti dikalikan dengan 8. Nah, kalikan 8 ya. Di sini bunganya udah tahu nih. Bunganya tuh 300.000. Nah, karena ini untung dari 4.500.000 ke 4.800.000. Untungnya 300.000. Berarti 300.000 sama dengan 1/12 kalikan B persen ya kan? Kalikan 4.500.000 kalikan 8. Oke, kita bagi-bagi ya yang bisa dibagi. Ini 12 sama 8 dibagi berapa? Bagi 4 ya. Bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3. Oke, ini masih ada lagi nih. 45 kalau dibagi 3 dapatnya 15. Oke, berarti tinggal ini ya. B kali 15, nolnya ada ini, kalikan 2. Berarti berapa itu? Oh, ini 100-nya ada lagi. Ya, berarti tinggal 15.000 ya. 15.000 kali 2. Berarti 30.000. 30.000 apa? 30.000 B. Oke, ini 300.000. 30.000 kali berapa sih? Kali berapa biar hasilnya 300.000? Kalikan 10. Nah, berarti jawabannya yang 10%. Jawabannya yang B. Paham ya adik-adik ya? Oke, lanjut lagi, masih ada 5 soal. Oke, di sini dia sekarang minjam ya, pinjaman. Sebenarnya sama, konsepnya sama antara nabung dengan minjam. Nanti tetap total yang harus dikembalikan itu adalah bunga tambah modalnya. Itu kalau kita minjam. Tapi konsepnya sama ya. Oke, nomor 6 di sini gini. Pak Bayu meminjam uang di koperasi sebesar 6.300.000. Pihak koperasi memberikan suku bunga 20% per tahun. Besar bunga pinjaman selama 10 bulan berapa? Oke, di sini yang diketahui apa dulu ya? Diketahui tulis dulu biar nanti hati-hati ngitungnya. M-nya itu 6.300.000. Suku bunganya 20%. Berarti di sini B persen itu adalah 20% per tahun ya, tapi ya per tahun. Oke, di sini nabungnya, ini minjamnya ya, minjamnya 10 bulan. Berarti N-nya dalam bentuk bulan, dia 10 bulan. Oke, berarti nanti di sini bunga ya, bunga ngitungnya tetap sama, mau pinjaman mau nabung tetap sama. Berarti bunga ini kita bagi 12 atau kali 1/12. 1/12 kali B persen. Ini 20/100. Nah, sampai ini kalau kita cuma ngitung 1/12 kali 20/100, dia itu adalah suku bunga per bulan. Karena 1 tahun kan 12 bulan, jadi ini kali 1/12. Kalikan dengan modalnya atau pinjaman awal 6.300.000. Nah, ini kan 1 bulan nih. Dia nabungnya 10 bulan. Kalikan dengan 10 berarti. Oke, kita sederhanakan dulu ya. 20 sama 12. Berarti di sini bagi 4 dapat 5, bagi 4 dapat 3. Oke, 63 bagi ini 3 sama 63. 63 bagi 3 dapatnya 21. 21 kali 5 105 ya, 105. Terus ini nolnya hilang, berarti tinggal 1 2 3.
4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa di sini? Yang mana? Berarti 1.050.000. Jawabannya yang C. Gitu ya adik-adik ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Silahkan di pause dulu. Oke, kita cocokkan. Bu Santi meminjam sejumlah uang di bank dengan bunga 16% per tahun. Berarti di sini B persen per tahun. Selama 9 bulan, Bu Santi dikenai bunga 900.000. Terus pinjaman awal berapa? Oke, berarti di sini N-nya diketahui. Terus yang ini adalah M-nya. Oke, kalau dari rumus berarti ini gini ya. Pinjaman awal tuh, oh ini bunganya, saya salah nulisnya. Ini adalah bunganya. Terus pinjaman awal atau M-nya. M-nya berapa sih? Nah, gitu. Nah, kita ngitungnya dari kiri dulu ya, dari rumus bunga. Bunga ini per tahun yang ditanyakan. Oke, di sini selama 9 bulan dalam bentuk bulan. Berarti nanti kali 1/12. 1/12 kalikan dengan suku bunganya 16/100 kalikan M kalikan N. N-nya di sini adalah 9. Oke, berarti diganti 9 gitu. Kita sederhanain. 16 sama 12 bagi 4 dapat 4, bagi 4 dapat 3. Oke, 3 sama 9 bisa juga ya. Ini tinggal 3 juga. Berarti 12. Oke, berarti di sini gimana ngitungnya? Berarti di sini bunganya kan 900. Berarti 900.000 itu sama dengan 12 ya kan? 4 kali 3 12. 12M per 100. Oke, ini saya tulis di sini ya nanti ya. Dibagi 1 kalikan silang. Berarti 12M itu sama dengan 900 kali 100.000 ya, kali 100. 900.000 kali 100. Berarti 12M itu sama dengan 900 kali 100. Berarti M-nya nanti gimana? Berarti nanti ini ya, 900 kali 100. 900.000 kali 100 bagi 12. Nah, itu kalau dihitung berapa itu? 900 bagi 12 dapatnya, hitung dulu. 900 bagi 12 dapatnya berapa? Dapatnya 7 ini ya, 7.500.000. Oke, berarti jawabannya yang A. Jawabannya yang A, 7.500.000. Oke, jadi gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini sebenarnya rumusnya tadi dari awal tuh kita menggunakan bunga ya, tetap B sama dengan 1/12 kali persentase bunganya kali modalnya kali N-nya. Tapi di sini bolak-balik. Kadang yang ditanyakan M-nya, kadang persennya, kadang modal awalnya, nah kadang berapa lama dia nabung gitu. Oke, tapi rumusnya tetap sama ya tadi ya. Oke, gitu. Terus yang perlu diperhatikan juga suku bunganya, dia per tahun atau per bulan. Kalau per tahun yang ditanyakan tuh selama berapa bulan gitu, itu enaknya dibagi 12 atau dikali 1/12. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Berarti 3 soal lagi ya. Oke, di pause dulu ya. Pak Ferry meminjam uang di koperasi sebesar 9 juta dengan bunga 1,5% per bulan. Jika pinjaman tersebut diangsur selama 6 bulan, angsuran Pak Ferry setiap bulan berapa? Oke, di sini angsuran ya. Angsuran tuh gimana sih? Jadi contohnya kayak gini kalau angsuran. Kita pinjam di bank 10 juta. Terus mau diangsur 10 kali. Nah, kalau tanpa bunga ini diangsur 10 kali ya. Diangsur 10 kali. Kalau tanpa bunga berarti diangsur itu kan, diangsur paham ya, maksudnya diangsur tuh dicicil, nggak langsung dikembalikan 10 juta, tapi dicicil 1 bulan berapa, 1 bulan berapa gitu. Kalau 10 juta mau diangsur 10 kali berarti 1 bulan kan 1 juta ya, tapi itu tanpa bunga. Berarti nanti kalau dengan bunga gimana angsuran itu? Berarti untuk ngitung angsuran itu kalau dengan bunga, kalau di bank ya pasti ada bunganya ya. Berarti nanti totalnya itu adalah gini yang nanti yang harus diangsur. Modalnya
ditambah bunga dibagi berapa kali dia mau angsur. Itu adalah rumus angsuran. Oke, di sini kan modalnya udah tahu ya, M-nya. M-nya tahu, diketahui, terus di sini B persennya diketahui. Nah, berarti tinggal kita ngitung bunganya aja dulu. Kita hitung bunganya dulu. Oke, bunganya dihitung ya. Oke, berarti ngitung bunga di sini karena ini per bulan, terus ini 6 bulan, berarti nggak usah dikali 1/12. Soalnya dia B persennya udah per bulan. Jadi kalau sama, ini bulan, nggak usah dikali 1/12. Atau tahun, dalam ini tahun misalnya 1,5% per tahun selama 6 tahun. Nah, itu juga nggak usah dikali 1/12. Berarti di sini tinggal kita hitung aja gini ya, 1,5 per 100 kalikan dengan modalnya 9 juta ya kan, pinjamannya 9 juta kalikan dengan 6, kalikan 6. Berarti berapa ini? Oke, 1,5 kalau kali 6 9 ya. Ini kali ini 9 kali 9 81. Nolnya 2 hilang. Berarti 81 1 2 3 4. Nah, berapa ini? 810.000. Dia kena bunga 810.000. Berarti nanti ngitungnya gini ya. Nah, jadi untuk ngitung angsuran modal tambah bunga, berarti nanti 900.000, 9 juta ditambah 810.000 dibagi dengan N-nya. Dia mau ngangsur selama 6 bulan, mau dicicil 6 bulan. Berarti di sini 9.810.000 dibagi 6 berarti berapa? Dihitung dulu, 9.810.000 bagi 6. Dapatnya yang 1.635.000. Berarti jawabannya yang D. Jadi gitu ya anak-anak ya. Paham ya? Tinggal 2 soal lagi kita selesaikan. Di sini ini gini, di pause dulu coba. Ya, kita bahas. Pak Rusdi meminjam uang di bank sebesar 18 juta. Angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan itu 1.300.000 dalam jangka waktu 1,5 tahun. Persentase bunga per tahun pinjaman tersebut adalah, jadi ini gini. Kalau kita tanpa bunga dulu ya, kita hitung tanpa bunga dulu. 1,5 tahun itu kan berarti 18 bulan ya, 18 bulan. Berarti Pak Rusdi harus bayar 18 kali. 18 kali dengan nominal yang sama. Kalau 18 juta terus diangsur selama 18 kali kan berarti satu kali bayar harusnya 1 juta ya. 1 juta itu harusnya. Tapi di sini kan bayarnya 1.300.000. Ya enggak? Berarti bunga per bulannya kan 300.000. Bunga per bulan 300.000. Kalau per tahun berapa kalau per tahun? Oke, kita kalikan ya di sini ya. Berarti di sini kan 18 juta. Nah, di sini gini. Kita kalikan aja ini 1,3 1.300.000 dikalikan 12 ya. Kalau 1 tahun kan gitu. 1 tahun jadi berapa sih? 1.300.000 kalikan dengan ini. Dia lama minjamnya berapa dia? 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Oke, maaf tadi bukan kalikan 12 tapi kalikan dengan 18. Karena 1,5 tahun kan 18 bulan. Nah, kalau 1.300.000 kalikan 12 kalikan 18 itu nanti kan dapatnya 23 juta berapa? 18 kali 13. Dapatnya 23.400.000 ya. 23.400.000. Berarti selama 1,5 tahun itu kan dia untung berapa nih? Untung berapa? 18 juta ke 3.400.000. Untung 5 juta berapa? 5.400.000 ya berarti ya. Nah, dia untungnya 5.400.000. Berarti bunganya di sini itu gini ya, kita hitung bunganya. Bunga sama dengan di sini kan tadi 1,5 tahun ya di sini, berarti nggak usah dikali 1/12. Toh kita ngitungnya juga persentase per tahun kan. Berarti kan nanti gini, B persen kalikan modal kalikan
3/2. 3/2 itu 1,5 tahun ini. Kalikan 3/2. Di sini bunganya tuh dari ini. 23.400.000 kurangi 18 juta. Kan berarti 5.400.000 ya, 5.400.000. Berarti 5.400.000 itu nanti didapat dari B per 100 kalikan yang dipinjam itu 18 juta kalikan 3/2. Kita sederhanakan nih. Oke, 18 sama 2 itu hasilnya 9 ya. 9 kali 3 27. Ini nolnya ada 1 2 3 4. Oke, kali B ini 5.400.000. Ini kan dibagi ya, ini nolnya ada 4, ini nolnya juga ada 4. Berarti B sama dengan 540 dibagi 27. Dapat berapa ini? 20%. Berarti di sini bunga per tahun itu adalah 20%. Berarti jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Oke, nggak kerasa ini udah sampai soal terakhir. Nah, soal terakhir seperti ini. Di pause dulu. Pak Agus meminjam sejumlah uang di bank yang memberikan bunga sebesar 15% per tahun. Pak Agus harus mengangsur setiap bulan selama setahun itu sebesar 1.150.000. Pinjaman awal Pak Agus berapa? Oke, tadi gini ya, dari konsepnya bahwa angsuran itu kan gini. Angsuran itu kan didapat dari totalnya ya, totalnya atau modal pinjaman awal tambah bunga dibagi berapa kali angsur kan gitu. Yang di sini diketahui bahwa angsurannya itu 1.150.000. Berarti nanti kan gini, 1.150.000. Nah, itu didapat dari modal tambah bunga. Nah, berarti M tambah bunga. Ini kan selama setahun ya, selama setahun. Berarti selama 12 kali kan, selama 12 kali. Berarti nanti gini, 15%. Ini berarti nggak usah dikali 1/12 ya, karena ini per tahun minjamnya juga 1 tahun. Berarti nanti 15/100 kali modalnya. Ini udah dapat apa, bunga selama 1 tahun. Jadi kayak gitu. Ini udah dapat modal, ini modalnya. Terus yang kedua itu ini B-nya, bunganya. Bunga 1 tahun, minjamnya 1 tahun. Dibagi dengan 12 kan gitu. Dibagi dengan 12. Karena di sini bagi N, bagi berapa kali dia mau ngangsur. Oke, saya lanjutkan di bawah. 1.150. Nah, ini kan ini kalikan silang ya, gini. Ini kan per ini. Kalikan silang gini. Berarti 1.150 kali 12 itu hasilnya akan ini kali 1, karena 1.150 bagi 1 juga nggak berubah ya. Berarti di sini M tambah 15%. Kalau kita samakan penyebutnya kan berarti 115% dari modal. Oke, di sini ada angka nih. Ini sama ini bisa ya dibagi ya. Ini dapat 1. Nah, tinggal 1 kali 12 kan. Yang mana jawabannya? Udah kelihatan ya jawabannya yang A. Kalau mau hitung ya gini ya. Ini 120.000 ya. 120.000 kali 100 sama dengan M. Ya, dapatnya juga sama kan, 12 juta. Oke adik-adik, jadi itu ya, ada 10 soal. Nah, bunga tunggal ya, kita bahas bunga tunggal. Jadi yang bisa dipakai seperti itu. Yang perlu diperhatikan di sini suku bunganya, persennya berapa, dia dalam bentuk tahun atau dalam bentuk bulan. Kalau di sini dalam bentuk tahun, yang ditanyakan dalam bentuk bulan, nanti kali 1/12 atau dibagi 12. Tapi kalau udah sama, tadi ada yang bulan ya, ini per bulan, terus minjamnya juga selama 6 bulan, berarti nggak usah kali 1/12. Atau malah sama-sama per tahun, misalnya nih 16% per tahun, minjamnya selama 2 tahun, berarti nggak usah dikali 1/12. Dikali 1/12 itu untuk menentukan bunga per bulan. Oke, jadi dipahami adik-adik ya. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Nah, semoga bermanfaat. Nah, kalau dirasa ini bermanfaat, nah silahkan bisa like, subscribe, sama bisa share ke teman-temannya, biar kita belajar bareng, kita paham bareng. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.